Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Zikin dari kelompok 5 kelas R5 yang dimana kelas kami ditugaskan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan modul flat. Untuk aplikasi yang kelompok kami buat adalah kalkulator diskon. Dan untuk anggotanya ada saya sendiri Roy Zikin, lalu teman saya Sodik Abdullah dan Saifdian Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari Python dan modul flat. Python adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpretif, dinamis, dan berorientasi objek. Diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python dirancang untuk menjadi bahasa yang mudah dibaca dan ditulis. Sifatnya yang bersifat objek memungkinkan pengembang untuk memodelkan dan mengorganisasi kode dalam bentuk objek, yang dimana dapat mencangkup variabel fungsi dan kelas. Modul flat adalah sebuah framework dalam Python yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop dan web dengan antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Dalam konteks praktikum ini, Python dan modul flat digunakan untuk mengimplementasikan antarmuka kalkulator diskon yang interaktif. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang skrip program aplikasi kalkulator diskon. Untuk struktur bahasa yang digunakan dalam program ini, yang pertama kita akan mengimport flat sebagai ft, disingkat sebagai ft. Lalu selanjutnya adalah membuat fungsi main yang dalam argumen page, yang dimana untuk mengatur halaman dan menambahkan kontrol ke dalamnya. Lalu selanjutnya adalah page.title yang berfungsi untuk menambahkan title pada atau judul pada aplikasi yang dibuat. Contohnya seperti kami menggunakan judulnya kalkulator diskon. Lalu kami memberikan page.padding itu 35. Lalu selanjutnya adalah page.windowWidth, yaitu untuk mengatur lebarnya, yang dimana kita memasukkan 418. Lalu page window height yang dimana untuk mengatur tingginya kita memasukkan 371. Lalu selanjutnya adalah page.scroll yang digunakan untuk agar halaman bisa melakukan scroll vertikal pada aplikasi. Dan ft.scroll mode auto digunakan agar jika konten melebihi lebih banyak maka akan menampilkan scroll bar. Lalu selanjutnya adalah function lagi, yaitu button click, yang dimana ada variabel harga barang .error sama .error text yang berisi none, yang berfungsi untuk mendeklarasikan jika barang tidak diisi maka akan muncul garis tepi merah yang akan memberitahu kita bahwa kita disuruh untuk memasukkan nilai. Begitu juga dengan jumlah diskon .error text sama dengan none. Jika kita tidak mengisikan pada bar tersebut, text field tersebut, maka kita akan disuruh untuk memasukkan nilai. Lalu selanjutnya adalah if, digunakan untuk membuat keputusan dalam kondisi tertentu. Elif adalah singkatan dari else if yang digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan untuk diperiksa jika kondisi if tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah else, digunakan untuk sebagai struktur kontrol untuk kondisi yang tidak terpenuhi sebelumnya. Jika tidak ada kondisi if atau elif yang terpenuhi, maka blok kode else akan dijalankan. Lalu selanjutnya adalah page.add yang digunakan untuk menambahkan page atau objek pada aplikasi. Kurung kurawal buka, titik 2, koma, kurung kurawal tutup, ketik dot format dalam kurung rumus digunakan dalam text label harga yang dimasukkan agar setiap 3 angka akan mengeluarkan karakter atau simbol koma. Lalu selanjutnya adalah page.update untuk mengupdate tampilan page menjadi yang terbaru, dan ft.text yang digunakan untuk menampilkan teks pada aplikasi. Selanjutnya adalah ft.textfield yang digunakan untuk menampilkan teks area atau teks bar pada aplikasi. Lalu ft keyboard type yang berfungsi untuk menentukan type keyboard. Di sini kita menentukannya sebagai number. Dan ft.evaluated button dalam kurung petik teks, on underscore click function digunakan untuk menambahkan fitur tombol pada aplikasi. Sini kita memasukkan tombol hitung.
Dan selanjutnya adalah ft.up dalam kurung main, berfungsi untuk menjalankan program flat. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Seftian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Seftian Lutfi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan mensimulasikan hasil program yang sudah kami buat. Langsung saja kita langsung memperagakan hasil program yang sudah kami buat. Kita coba jika harga barang kita kosongkan dan kita klik hitung. Di sini akan terjadi error dikarenakan ada fungsi jika harga barang dikosongkan maka akan muncul error text, dan di sini kita memasukkan output jika terdapat error pada saat harga barang dikosongkan. Di sini kita memasukkan outputnya, mohon masukkan nilai, dan di dalam aplikasi sendiri akan tampil seperti ini. Semisal kita memasukkan harga barang misal 100.000 dan kita coba untuk mengkosongkan jumlah diskon. Kita klik hitung. Di sini juga akan terjadi error dikarenakan kita memasukkan fungsi jika jumlah diskon tidak diisi maka akan terjadi error dan akan muncul error text, yaitu mohon masukkan nilai yang sudah kami masukkan ke dalam program. Dan coba kita isikan jumlah diskon. Semisal jumlah diskonnya 100, kita klik hitung. Nah, jika jumlah diskon ini 100, maka akan muncul output yaitu barang gratis, dikarenakan ada fungsi jika jumlah diskon sama dengan 100 maka akan muncul teks yaitu barang gratis. Coba kita akan masukkan diskon yang lebih dari 100. Semisal diskonnya 110. Kita klik hitung. Di sini juga akan terjadi error dikarenakan ada fungsi jumlah diskon lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 100. Dan coba kita masukkan diskon semisal 20%. Di sini akan muncul output yaitu harga setelah diskon dan jumlah harga yang sudah dihitung dengan rumus yang sudah kami masukkan pada program. Di dalam aplikasi hasil output tidak akan terhapus, dan ketika hasil output ini melebihi dari ukuran dari window aplikasi ini sendiri, maka akan ada fitur scroll di dalam aplikasi. Coba kita peragakan jika kita terus-menerus menjalankan aplikasi ini. Misal 10%, terus 30%, begitu, terus 40%. Nah, di sini akan ada fitur scroll di dalam aplikasi dikarenakan kita menggunakan fungsi page scroll pada aplikasi. Di sini juga ada simbol rupiah dan simbol persen dikarenakan kita menambahkan parameter perfect text dan suffix text. Di dalam perfect text yaitu pada bar harga barang kita menambahkan output yaitu rupiah, dan akan tampil ketika kita mengisikan jumlah harga barang di dalam aplikasi. Dan selanjutnya
di dalam parameter suffix text. Di sini kita menambahkan simbol persen dan akan tampil jika kita memasukkan jumlah diskon. Di sini juga ada tombol hitung. Pada tombol hitung, jika kita mengklik tombol hitung, maka tombol hitung itu akan mengoperasikan fungsi button click, yaitu fungsi ini. Dan di dalam fungsi button click itu terdapat semua program untuk menjalankan aplikasi yang sudah kami buat. Dan mungkin seperti itu saja simulasi yang dapat saya peragakan pada aplikasi yang sudah kami buat. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kembali simulasi atau presentasi dari kelompok kami. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan presentasi atau simulasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sodik Abdullah. Perkenalkan, nama saya Sodik Abdullah. Di sini saya akan mentesting aplikasi yang telah kami buat, yaitu kalkulator diskon pada Android. Pertama, kita menuju ke direktori yang ada programnya. Di sini programnya kita namakan main.py. Pada direktorinya kita tahan dan klik shift, kemudian klik kanan. Di sini kita buka Open PowerShell Windows here. Kemudian kita akan mengetikkan flat spasiran spasi strip Android. Akan muncul barcode seperti ini, maka kita masuk ke tampilan HP-nya. Kita buka Google Lens, kemudian scan barcode. Kita masuk ke android.flat.dev. Pertama kita harus menginstal aplikasi flatnya terlebih dahulu di Android ya. Menginstal aplikasi flatnya di Google Play Store. Jika sudah akan tampil seperti berikut. Kita masukkan harga barangnya, coba 10.000 dengan diskon 60. Akan muncul harga setelah didiskon adalah 4.000. Kita coba 50, kita coba 100%. Akan muncul barang gratis. Kita kosongkan, akan muncul alert warning, yaitu mohon masukkan nilai. Dan kita 20, dan ininya kita ganti harga barangnya. Harga barangnya muncul alert lagi, warning. Kita masukkan 50.000. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.